Anda pasti pernah dengar ya kutipan Mr. Spock yang terkenal itu, logika mereka yang keliru dan emosi konyol mereka terus mengganggu. Nah, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar materi yang udah Anda kasih, fokusnya di bab 2 ya, rasionalitas dan irasionalitas. Kita kan sering mikir rasionalitas itu ya pokoknya logika dingin, hitung-hitungan presisi. Tapi apa benar sesimpel itu? Atau jangan-jangan jadi rasional itu lebih kompleks dan kadang malah aneh. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Biasanya nih, kalau dengar kata rasional, bayangan kita kan orang yang super logis. Mungkin kayak, apa ya, menghitung pi sampai digit kesekian gitu. Tapi dari materi Anda ini kayaknya bukan itu ya, inti rasionalitas sebenarnya. Betul sekali. Menghitung pi itu mungkin benar, ya akurat secara matematis, tapi belum tentu rasional dalam arti luas yang dibahas di sini. Fokusnya itu bukan sekedar mikirin hal yang benar, tapi lebih ke gimana kita menggunakan pengetahuan kita untuk bisa mencapai tujuan. Tujuan ya kuncinya. Iya, ada tujuan teoretis ya, pengen tahu kebenaran, pengen paham dunia secara akurat. Terus ada tujuan praktis, pengen mencapai hasil tertentu di dunia nyata, gitu. Nah, rasionalitas itu soal gimana kita bisa mencapai tujuan itu secara efektif. Bukan karena hoki atau kebetulan, tapi lewat cara yang memang pas, sesuai dengan situasinya. Oh, oke. Kayak contoh klasik William James itu ya, soal Romeo yang nyari Juliet. Dia kan nggak kayak serbuk besi yang lurus aja ke magnet, terus kalau ada tembok, ya nabrak. Kalau Romeo, ada tembok, ya dia cari jalan lain. Bisa manjat, bisa muter. Tujuannya tetap sama, Juliet, tapi caranya bisa fleksibel. Itu yang disebut rasional. Oke, ini masuk akal. Dan ada poin menarik lainnya nih, soal bisa nggak sih kita menentang nalar. Kedengarannya kan keren gitu ya, jadi pemberontak anti logika. Tapi argumen di sini bilang, waktu Anda mulai berargumen untuk menentang nalar, Anda itu sebenarnya udah pakai nalar itu sendiri. Haha, iya juga ya. Kayak gali lubang buat nutup lubang, malah gali lubang di bawah kaki sendiri. Jadi kalau argumen anti nalar Anda dibilang nggak rasional, ya kenapa kita mesti percaya kan? Tapi kalau dibilang argumennya rasional, nah Anda justru mengakui standar nalar itu penting. Semacam, skakmat logis gitu ya. Tepat. Ini nyindir gagasan era pasca kebenaran juga dong berarti? Kalau memang era itu beneran ada, ya pernyataan ini era pasca kebenaran itu jadi nggak benar dong. Persis. Selama kita masih mau diskusi, mau meyakinkan orang lain, bukan sekedar maksa atau pakai kekerasan, ya kita secara implisit udah mengakui nalar sebagai dasar mainnya. Nah, karena nalar individu kita ini kan nggak sempurna ya, penuh bias, makanya kita butuh lebih dari itu. Disinilah peran institusi sosial jadi krusial. Institusi sosial, maksudnya? Ya, kayak sistem pengadilan. Ada jaksa, ada pembela, kan? Tujuannya biar kebenaran lebih mungkin muncul lewat perdebatan. Atau di sains, ada peer review, tinjauan sejawat. Hasil penelitian dicek sama ilmuwan lain. Terus ada cek fakta di jurnalisme, ada kebebasan akademik di universitas. Ini semua mekanisme semacam jaring pengaman gitu, buat ngoreksi bias perorangan dan arahin komunitas ke pemahaman yang lebih objektif. Makanya perbedaan pendapat itu justru penting. Oke, jadi nalar itu penting buat capai tujuan, bahkan penting buat berdebat soal nalar itu sendiri. Tapi, apa kita harus selalu rasional di semua hal dalam hidup? Maksud saya, perlu argumen logis gitu buat jatuh cinta? Atau buat sayang sama anak kita? Ada kutipan menarik dari drama Tom Stoppard yang nanya, apa gereja itu monumen irasionalitas? Kayaknya ada area di mana nalar bukan jadi panduan utama deh. Nah, ini masuk ke perbedaan penting antara tujuan, ada yang namanya proximat dan ultimate. Proximat itu yang langsung, jangka pendek. Ultimate itu yang lebih jauh, seringkali dari sudut pandang evolusi. Contohnya gimana tuh? Ambil contoh nafsu. Itu kan tujuan proximat, dorongan langsung. Kalau dilihat dari kacamata evolusi, tujuan ultimate-nya ya reproduksi kelangsungan spesies. Tapi manusia, dengan nalarnya, bisa kok mengesampingkan tujuan ultimate itu. Kita pakai kontrasepsi misalnya. Kenapa? Ya demi tujuan proximat lain, mungkin kesehatan, hubungan yang lebih baik, kebebasan memilih, dan sebagainya. Nalar bantu kita menimbang-nimbang tujuan-tujuan ini, yang kadang bisa konflik. Jadi nggak selalu soal logika dingin versus emosi, tapi juga soal memilih prioritas tujuan pakai nalar. Menarik. Ini nyambung nggak sih ke dilema marshmallow yang terkenal itu?
Yang anak kecil disuruh milih satu marshmallow sekarang atau nunggu sebentar dapat dua. Materi ini nyebutnya discounting the future ya. Kita cenderung menilai imbalan di masa depan itu lebih rendah nilainya dibanding imbalan yang bisa didapat sekarang. Kenapa ya kita sering nggak sabaran gitu? Kayak ada bias ke sekarang. Nah, ini dia. Ternyata, milih sekarang itu nggak selamanya irasional loh. Ada alasan-alasan logisnya juga. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, ya ketidakpastian masa depan. Siapa yang bisa jamin kita masih ada besok untuk nikmatin imbalan itu? Kayak kata ekonom John Maynard Keynes, dalam jangka panjang, kita semua mati. Agak suram sih, tapi ada benernya kan? Iya juga ya. Terus, Kedua, nilai pengalaman saat muda. Ada hal-hal yang lebih enak dinikmati sekarang selagi kita masih muda, masih fit. Ada kutipan bagus dari dokter di sini. Tragedi hidup itu kalau Anda udah cukup tua buat beli sound system mahal, pendengaran Anda udah nggak bisa bedain kualitas suaranya. Ngena banget itu, bener juga. Atau kayak cerita kuda sultan yang katanya bisa diajarin nyanyi dalam setahun. Macam-macam kan bisa terjadi sebelum setahun itu. Sultannya wafat, kudanya mati, atau siapa tahu kudanya beneran bisa nyanyi. Jadi ada rasionalitas dalam ketidaksabaran. Tapi, nah ini masalahnya, seringkali kita itu terlalu nggak sabaran, jauh lebih nggak sabar daripada yang bisa dibenarkan secara rasional. Ada studi dari Shane Frederick, nunjukin mayoritas orang lebih milih, katakanlah $3.400 sekarang daripada $3.800 sebulan lagi. Padahal selisihnya lumayan ya, $400 cuma dalam sebulan. Banget. Kalau dihitung jadi bunga tahunan itu bisa ratusan persen, kan? Gede banget kan? Atau lihat aja deh di kehidupan nyata berapa banyak orang yang kesulitan nabung buat pensiun, seolah-olah masa tua itu nggak akan pernah datang atau bukan urusan saya yang sekarang. Persis kayak Homer Simpson bilang ya, itu masalahnya Homer masa depan. Kasihan dia. Kita kayak nganggap diri kita di masa depan itu orang lain aja. Dan ini nggak cuma di level individu loh, ini juga berlaku di skala sosial, skala masyarakat. Seberapa besar sih kita sebagai masyarakat mau berkorban sekarang demi kesejahteraan generasi mendatang? Misalnya dalam isu perubahan iklim. Tingkat diskonto sosial kita, cara kita menilai masa depan kolektif, mungkin secara irasional terlalu tinggi. Apalagi kalau para politisi fokusnya cuma ke siklus pemilu beberapa tahun ke depan. Jadi kita kayak lempar masalah ke Homer masa depan versi kolektif. Terus kenapa sih godaan jangka pendek itu rasanya kuat banget? Kenapa kita gampang banget berubah pikiran? Hari ini semangat banget mau diet, besok pagi lihat ada gorengan anget, langsung goyah imannya. nah iya tuh. Kenapa ya? Penjelasannya menurut materi ini ada di bentuk kurva diskon kita. Ternyata bukan eksponensial yang turunnya landai dan stabil gitu, tapi lebih ke hiperbolik. Hiperbolik? Bentuknya gimana tuh? Bentuknya kayak huruf L, jadi turunnya curam banget di awal untuk sekarang atau bentar lagi, terus setelah itu jadi lebih landai untuk masa depan yang jauh. Oh, jadi maksudnya nilai imbalan itu jatuhnya drastis banget kalau ditunda sedikit aja dari sekarang, tapi kalau udah jauh di masa depan, beda sebulan 2 bulan nggak terlalu ngaruh gitu ya? Tepat sekali. Ini yang bikin kita sering rabun dekat soal waktu. Godaan yang ada di depan mata itu rasanya jauh lebih menggoda daripada godaan yang sama tapi masih besok atau minggu depan. Makanya kita sering impulsif. Oke, pantesan. Tapi, menariknya, justru karena kita sadar kita punya kecenderungan kayak gini, kita bisa mengakali diri kita sendiri. Istilahnya Odyssean self-control, kontrol diri ala Odysseus. Odysseus yang di mitologi Yunani itu ya? Yang minta diikat ke tiang kapal biar nggak tergoda sama nyanyian para siren yang mematikan itu. Betul. Idenya adalah diri kita yang sekarang, yang lagi rasional mikirin jangka panjang, bisa lebih pinter dari diri kita di masa depan yang mungkin bakal impulsif kena godaan. Jadi langkah rasionalnya adalah kita bikin komitmen sekarang. Kita batasi pilihan diri kita di masa depan, biar nggak bisa macem-macem. Wah, ini keren. Jadi kayak ngunci diri kita ke pilihan yang baik ya. Contohnya, kalau lagi diet, ya jangan nyimpen stok es krim di kulkas. Atau kalau mau nabung, bikin aja auto debit langsung pas gajian. Oke, ini strategi praktis banget. Sekarang kita pindah ke bagian yang menurut saya makin aneh nih. Katanya, kadang tidak tahu atau bahkan tidak rasional, itu justru bisa jadi kekuatan. Ini gimana ceritanya? Kok bisa? Iya, ini memang terdengar kontraintuitif ya.
Ada yang namanya ketidaktahuan rasional. Artinya, kadang-kadang memilih untuk tidak mencari informasi itu justru keputusan yang paling logis dan menguntungkan. Contohnya, yang gampang deh. Paling gampang yaitu sengaja menghindari spoiler film atau buku biar pas nonton atau bacanya lebih seru, lebih ada elemen kejutannya. Atau ada pasangan yang sengaja nggak mau tahu jenis kelamin bayi mereka sebelum lahir biar jadi surprise. Itu kan pilihan sadar untuk tidak tahu demi menambah kebahagiaan. Oke, itu masuk akal. Ada contoh lain yang lebih serius mungkin? Ada, misalnya untuk menghindari rasa sakit emosional. Banyak orang memilih nggak mau tahu hasil tes genetik untuk penyakit parah yang nggak bisa disembuhin, apalagi kalau nggak ada tindakan pencegahan yang bisa diambil. Mengetahuinya mungkin cuma menambah kecemasan tanpa manfaat praktis. Atau siapa sih yang mau tahu persis tanggal kematiannya? Iya juga ya. Terus ada alasan strategis juga katanya. Kayak tadi disebut, nggak mau di rumah pas mafia nelpon. Haha, iya bisa jadi. Atau contoh yang lebih formal, stiker di truk pengangkut uang Brinks yang tulisannya, sopir tidak tahu kombinasi brankas. Oh, biar kalau dirampok, si sopir nggak bisa dipaksa ngasih tahu ya. Pinter juga. Betul. Itu melindungi si sopir dan juga uangnya. Atau dalam situasi penyanderaan, kadang sandera justru lebih aman kalau mereka nggak bisa mengidentifikasi wajah penyandera. Kenapa? Karena itu ngasih alasan lebih buat penyandera untuk melepaskan mereka hidup-hidup. Wah, ini strategis banget ya. Bahkan katanya anak kecil aja secara naluriah tahu ini. Kayak nggak berani natap mata orang tua pas ketahuan salah. Iya, seolah-olah dengan nggak melihat, mereka berharap ketidaktahuan orang tua atau pura-pura tidak tahu bisa memberi mereka sedikit ruang. Jadi, ketidaktahuan bisa jadi alat. Oke, itu soal ketidaktahuan rasional. Sekarang, yang lebih membingungkan lagi, irasionalitas sebagai kekuatan. Ini gimana maksudnya? Bukannya irasional itu artinya nggak logis, nggak bagus? Nah, ini masuk ke ranah irasionalitas rasional. Konsepnya adalah, kadang-kadang justru dengan menunjukkan diri kita kurang kontrol atau tampak nggak sepenuhnya rasional, posisi tawar kita malah jadi lebih kuat. Kok bisa? Terutama ini berlaku dalam situasi di mana kita perlu membuat ancaman atau komitmen jadi kredibel, jadi dipercaya orang lain. Masalahnya, seringkali melaksanakan ancaman itu ada biayanya, mahal atau bahkan merugikan diri kita sendiri. Jadi orang lain mungkin mikir, dia cuma gertak sambal. Terus gimana biar gertakannya dipercaya? Caranya adalah dengan menunjukkan kalau Anda nggak punya pilihan lain selain melaksanakan ancaman itu, atau Anda nggak bisa dibujuk atau dihentikan. Seolah-olah Anda terikat pada tindakan itu. Contoh ekstrimnya, pembajak pesawat yang pakai sabuk bom bunuh diri yang pemicunya sensitif. Atau demonstran yang nekat merantai diri mereka ke pagar proyek. Mereka secara fisik menunjukkan komitmen yang sulit atau nggak mungkin ditarik kembali. Ancaman mereka jadi terasa nyata, bukan cuma omongan. Ini termasuk komitmen emosional juga nggak sih? Misalnya orang yang terkenal gampang banget marah meledak-ledak, atau orang narsis yang reaksinya bisa nggak proporsional tanpa mikir panjang. Mereka jadi kayak nggak bisa dianggap enteng gitu ya? Bisa jadi bagian dari taktik ini disadari atau tidak. Atau contoh lain yang lebih terstruktur. Teroris yang punya keyakinan kuat akan imbalan surga. Ancaman hukuman mati di dunia ini mungkin nggak efektif buat mereka. Ada juga yang namanya madman theory. Teori orang gila dalam politik internasional. Idenya adalah seorang pemimpin sengaja membangun citra kalau dia itu agak nekat, impulsif, nggak bisa ditebak. Kayak Nixon dulu katanya pernah coba ya? Atau mungkin Trump belakangan ini? Ya, itu contoh yang sering disebut. Tujuannya apa? Supaya lawan jadi takut, ragu-ragu, dan akhirnya lebih milih ngasih konsesi daripada ambil resiko memprovokasi si orang gila ini. Tapi ini kan kayak main api ya, risikonya pasti gede banget dong. Tentu saja, besar sekali risikonya. Pertama, bisa memicu eskalasi yang nggak terkendali. Kayak permainan chicken di film-film itu loh. Dua mobil balapan lurus ke arah satu sama lain. Siapa yang belok duluan, dia yang kalah, pengecut. Kalau dua-duanya gila dan nggak mau belok, ya tabrakan. Kedua, pihak lawan bisa aja malah mikir, wah ini orang bahaya banget, nggak bisa diajak negosiasi, nggak ada pilihan lain selain menyingkirkannya secepat mungkin. Jadi bisa jadi bumerang. Makanya, strategi orang gila ini gak dipakai semua orang setiap saat. Ini taktik situasional yang sangat berisiko. Oke, dari strategi yang agak gila, kita geser sedikit ke batasan nalar itu sendiri.
terutama kalau udah menyangkut hal-hal yang kita anggap sakral atau berkaitan dengan moralitas. Dulu kita pernah nyinggung soal trade-off tabu kan ya? Bab ini ngingetin lagi nih. Kita sering merasa nggak etis, nggak bermoral kalau disuruh membandingkan misalnya nyawa manusia, atau kelestarian lingkungan, atau nasib anak-anak dengan uang. Sering banget kan kita dengar orang bilang, nyawa manusia itu tak ternilai harganya. Betul. Secara emosional dan moral, kita sering menolak perbandingan semacam itu. Rasanya salah aja gitu menaruh harga pada sesuatu yang kita anggap sakral. Tapi faktanya dalam pembuatan kebijakan publik, trade-off kayak gini tuh hampir nggak mungkin dihindari. Setiap rupiah atau dolar yang dialokasikan untuk membangun jembatan penyeberangan misalnya, itu adalah uang yang nggak bisa dipakai untuk program vaksinasi anak atau perbaikan sekolah. Jadi menghindarinya cuma bikin keputusannya jadi nggak eksplisit ya? Tepat, mengabaikan perbandingan ini bukan berarti trade-off-nya hilang, tapi malah bikin alokasi sumber daya jadi nggak transparan dan mungkin nggak konsisten. Di Amerika Serikat misalnya, secara implisit ada nilai statistik nyawa manusia yang dipakai dalam analisis biaya manfaat untuk kebijakan keselamatan transportasi atau lingkungan. Angkanya sekitar 7-10 juta dolar per nyawa. Tapi ini jarang banget dibicarakan secara terbuka ke publik karena sensitif. Dilematis ya. Nah, terus gimana hubungan antara nalar dengan moralitas itu sendiri? Katanya filsuf David Hume pernah bilang, kita itu nggak bisa menurunkan seharusnya pernyataan moral hanya dari apa adanya pernyataan fakta. Dia bahkan bilang nalar itu cuma budak nafsu, slave of the passions, dan nggak bertentangan dengan nalar kalau kita lebih milih seluruh dunia hancur daripada jari kelingking kita kegores. Tunggu. Ini maksudnya apa sih? Serius banget kedengerannya. Haha, iya, kutipan itu memang provokatif banget. Tapi poin utama Hume sebenarnya bukan berarti dia egois atau nggak peduli dunia loh ya. Maksud dia adalah dasar dari penilaian moral kita itu bukan murni hasil deduksi logis dari fakta-fakta objektif, tapi berakar pada sentimen, pada perasaan kita, rasa simpati, empati, rasa keadilan, rasa jijik terhadap kekejaman dan sebagainya. Nalar sendiri nggak bisa menciptakan nilai-nilai itu dari nol. Oh, jadi nalar nggak bisa ngasih tahu kita apa yang harus kita pedulikan? Kurang lebih begitu. Nalar bisa bantu kita capai tujuan, tapi tujuan itu sendiri datangnya dari nafsu atau sentimen tadi. Tapi, ini penting banget, ini bukan berarti nalar jadi nggak penting dalam moralitas. Justru krusial, nalar itu alat yang sangat penting untuk 1. Mengungkap konsekuensi logis dari tindakan kita, 2. Memahami sudut pandang orang lain, 3. Mendorong kita ke arah konsistensi dan universalitas dalam prinsip moral kita. Maksudnya universalitas. Ya, kayak prinsip kaidah emas, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Atau argumen Immanuel Kant soal universalisasi. Bisakah tindakan kita dijadikan hukum universal untuk semua orang? Atau ada metafora bagus dari Peter Singer, disebut eskalator nalar. Sekali kita mulai bertanya, kenapa sih kepentinganku lebih penting daripada kepentingan orang lain? Logika itu sendiri akan mendorong kita naik eskalator menuju kesimpulan yang lebih imparsial, lebih adil, melampaui egoisme sempit, saya versus kamu. Jadi nalar itu membantu membersihkan dan memperluas jangkauan sentimen moral kita. Oke, jadi nalar memang bukan sumber asli moralitas, tapi alat vital untuk menavigasi, menguji, dan mengembangkan sistem moral kita jadi lebih konsisten dan adil. Paham? Dan satu lagi yang paling mengagumkan dari nalar, yang juga disorot di sini, adalah kemampuannya untuk merefleksikan dirinya sendiri. Kemampuan metakognitif istilahnya. Kalimat di dalam kalimat, tanpa batas, begitu juga dengan pikiran. Kita bisa berpikir tentang cara kita berpikir. Kita bisa menganalisis argumen kita sendiri, mencari kelemahan logikanya. Kita bisa menyadari bias-bias kita. Kita bisa mencari metode dalam kegilaan, kayak strategi orang gila tadi. Kita bisa mengakali diri kita di masa depan yang mungkin irasional, kayak kontrol diri Odysseus. Kita bisa pakai argumen rasional untuk membongkar argumen lain yang keliru atau menyesatkan. Kemampuan reflektif inilah yang bikin nalar itu dinamis dan bisa terus memperbaikinya sendiri. Ada potensi untuk kemajuan. Wah, iya juga ya. Jadi, kalaupun misalnya Anda, para pendengar, nggak setuju sama semua argumen soal nalar yang kita bahas ini, ya, kemampuan Anda untuk nggak setuju dan merumuskan alasannya itu sendiri adalah bukti kerja nalar itu. Lingkaran yang menarik sekali ya. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran kita di bab 2 ini, rasionalitas itu ternyata jauh lebih kaya warna dan
kompleks ya daripada sekedar logika dingin. Ini soal gimana kita pakai pengetahuan buat mencapai tujuan, gimana kita bergelut dengan trade-off sulit antara masa kini dan masa depan, antara tahu dan memilih tidak tahu, antara butuh kontrol penuh dan kadang perlu komitmen yang tampak gila, bahkan soal hubungan rumit antara nalar dan emosi atau moralitas kita. Iya, betul. Dan menurut saya, kunci utamanya adalah memahami nuansa-nuansa ini. Kapan nalar itu jadi alat yang super kuat, kapan dia punya keterbatasan, dan bahkan kapan sesuatu yang di permukaan tampak irasional itu justru bisa jadi strategi yang cerdas dalam konteks tertentu. Pemahaman ini bisa bantu kita dan Anda semua untuk membuat keputusan yang mudah-mudahan lebih baik. Baik dalam kehidupan pribadi sehari-hari maupun saat kita memikirkan isu-isu sosial yang lebih besar, kayak kebijakan publik atau masalah etika yang kompleks. Nah, sebagai penutup, ada satu hal yang bikin saya terus kepikiran dari diskusi kita ini, yaitu gagasan bahwa tindakan yang kelihatannya irasional, kayak komitmen yang keras kepala banget, atau strategi orang gila dalam negosiasi, itu bisa jadi rasional secara strategis. Ini kan memunculkan pertanyaan menarik untuk Anda renungkan sendiri nanti. Di mana sih batasnya? Kapan taktik cerdas yang memanfaatkan irasionalitas ini justru malah kepleset jadi kebodohan atau blunder yang merugikan diri sendiri atau orang banyak? Gimana cara kita membedakannya dalam situasi dunia nyata yang seringkali abu-abu dan penuh ketidakpastian? Menarik untuk dipikirkan ya.